Satu hal yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah bertahan, tapi bukan dengan egois, tapi bertahan dengan berbagi. Selamat datang di acara dari kami untuk kalian, berbagi ide untuk berbagi. Saya Amal Bastian bersama dengan teman-teman saya di sini ingin memberikan satu inspirasi buat kalian, pemirsa, penonton, dan penikmat video yang tentu saja kita lagi sama-sama susah, kita lagi berusaha untuk tetap bangkit, tapi alangkah lebih baik kalau kita bisa memberikan satu hal yang berbeda. Kita bangkit bersama-sama, kita berjalan bersama-sama, kita hadapi COVID-19 dengan penuh sukacita. Oke? Bersama dengan saya Amal Bastian dan juga ada Izin, kalau kita kesannya nanti sedih banget, janganlah ya. Kita harus tetap gembira, kita harus tetap stay happy, betul, stay positif dan lain-lain. Kita mau kenalin dulu dua orang ini. Dari kamu dulu dong. Saya Izin yang pasti ya. Anda siapa? Posisi Anda apa? Dan kerjaan apa Anda gitu loh. MC pastinya dan juga salah satu ini ya. Kita punya agensi juga. Oke, good. Bidangnya properti. Ada Adi Micin, teman sejawat. Kemudian kita lingkupnya sama, cuma ada beberapa background pekerjaan yang berbeda. Sementara di sampingnya ada Mr. Willy Wongso dari Muka Production. Saya lebih suka sebutnya Willy Wonka and Abraham Bing. Oh dia perusahaan coklat ya. Ko Willy apa kabar? Baik, luar biasa. Tetap semangat ya. Semangat. Meskipun postingan story-nya berbeda. Iya. Yang berbeda ini adalah kalau Anda biasanya melihat Willy adalah pegang kamera, dia kita paksa untuk duduk di sini. Harus di depan kamera kan sekarang. Sama halnya dengan Abraham Setiawan dari Bihin Taylor ya, yang biasa support kita dengan ini aku pakai dia, aku pakai Bihin Taylor. Jadi kalau biasanya dia mendandani para MC dan juga para groom, sekarang dia standby di sini. Buka-bukaan. Buka-bukaan. Apa kabar Ham? Luar biasa. Luar biasa baik. Wajah-wajah kayak nggak kesusahan gitu ya kalian-kalian ini ya. Meskipun di COVID-19. Wajah bingung pasti. Oh, wajah bingung iya, tapi kan akhirnya Biasanya Abraham kan pegang ini, mengukur. Ko Willy pegang kamera. Sekarang kita harus ngapain gitu kan. Mereka harus menjual diri mereka. Wow. Kamera. Bahasanya. Untuk survive. Kalau kita coba berkaca, aku sama Adi kayak, men kerjaan kita banyak yang ditunda ya kak ya? Banyak banget kan? Kita banyak yang ditunda, sebenarnya kita juga udah mulai bingung di depan kamera ngomong. Tuh. Ini udah mulai bingung sebenarnya. At least kita bisa berbagi dulu, kita mau cari inspirasi untuk Anda. Kalau dari Bihin Taylor sendiri, katakanlah untuk beberapa 1 bulan terakhir ini lah, bagaimana? Aktivitas memang kita mulai dropnya itu sejak pertengahan Maret. Oke. Sejak pertengahan Maret sampai hari ini kita udah drop banget. Jadi ya kita tuh kayak di butik tuh juga nggak ngapa-ngapain gitu. Nah terus abis itu aku tuh ada sedikit ide gimana sih caranya supaya maksudnya anak-anak tuh supaya kita itu tetap bisa anak-anak tetap bisa kerja dan terus kita tuh juga berfungsi lah untuk masyarakat sekitar. Dari Ko Willy sendiri gimana? Moka Production apa kabar? Kabar baik. Kita Moka boleh personal boleh. Kalau Moka sendiri sih sama ya, kejadiannya sama. Sementara kita bergerak di industri wedding, yang mana begitu ada COVID ini otomatis semuanya jadi Drop. postpone. Jadi kalau secara boleh dikatakan kayak kita mati suri. Secara personal life-nya gimana? Personal sih saya sendiri dalam hari-hari ini, saya pribadi kan karena saya punya banyak teman, saya lihat mereka juga ada yang cerita ke saya, ada yang cerita bahwa pekerjaan sepi dan segala macam. Lalu saya timbul ide. Gimana kalau kita ini bekerja sama sama dengan saya cari ke untuk memproduksi sesuatu buat orang gitu ya. yang dibutuhkan. Apalagi saya lihat kejadian nyata bahwa medis kita butuh APD ya. waktu itu kita akhirnya memutuskan untuk produksi baju asma Oke. harga yang sangat normal, sangat terjangkau dan sangat normal, dan itu sudah saya lakukan. Dan beberapa hasil juga yang saya dapat, saya ambil keuntungan tapi sedikit banget. Dan itu pun saya ada beberapa bagian yang saya berikan untuk donasi. Kalau Abraham sendiri gimana? Dari keluarga, dari kamu secara personal life? Awalnya sih nggak keganggu. Jadi kayak ngerasa kayak gitu. enak ya ini ya, maksudnya jadi santai, beban pikiran udah mulai gak ada gitu. Itu 1 minggu pertama. Tapi udah masuk minggu kedua, jujur saya mulai sepaneng gitu. Karena sekitar bulan Februari, awal Maret itu tuh istilahnya kita tuh runningnya lagi enak-enaknya. Dan juga kan di planning kan bulan
ini sebenarnya kita ada beberapa event dan kita biasanya cari duitnya itu dari sana. Tapi kan semuanya jadi ke postpone seperti itu, kayak gitu. Jadi aku kapan hari itu kepikir untuk kita bikin masker seperti itu. Kita biasanya aku pakai buat pocket square sih, kain-kainnya di sana ya kan. Sekarang lebih cocok jadi masker aja sih gitu. Oke, dan akhirnya diberikan ke kapan itu, Kak? Itu sekitar di jalan-jalan kalau nggak salah ya. Iya, kita bagi di jalan-jalan. Kita bagi di jalan-jalan, terus memang kita juga bagi sama ke teman-teman dekatnya Bihin kayak gitu. Total ada berapa lembar masker yang diberikan atau yang disumbangkan ke masyarakat? Kurang lebih sekitar 1000-an lah. 1000-an ke Iya. gue. Oke. Tapi kesamaannya adalah April, Mei, karena ada hari-hari besar tadi, itu kan memang nggak ada, begitu ada wedding ke Willy, ya kan? Dari sisi pekerjaan kayak gitu memang ini waktunya istirahat, bertepatan dengan COVID-19. Banyak orang yang bilang kayak gini, untung pas April, Mei, coba pas Agustus, September, Oktober, pas wedding lagi rame, kan nama bahaya kan? Iya kan? Kepikir kayak gitu nggak sih, Kak Willy gimana? Kebanyakan jadwal seperti ini untuk kita, tapi juga fotografer itu biasanya menggunakan untuk pre-wedding. Nah, artinya masih ada kegiatan terus. Masih ada ya? Ada kegiatan, cuman begitu kena yang COVID-19 ini, totally tidak ada sama sekali. Jadi, tapi ya satu hal yang saya pasti tahu bahwa keadaan seperti ini tuh memang seolah-olah nggak enak. Tapi kalau kita ambil hikmatnya, ada sisi positifnya. Di samping memang secara quality ya. Betul. Yang kedua adalah mau nggak Ini mau. kita masuk ke before after ya berarti ya? Before COVID dan after COVID. Boleh ceritain. Ini eranya itu kayak seolah-olah Indonesia ini kan, kalau saya lihat ya, Indonesia ini kan dulunya lebih suka belanja konvensional. Yes. Artinya orang-orang datang ke toko, ke mall, belanja di sana. Kali ini seolah-olah kayak kita dipaksa untuk pegang gadget. Dan gimana caranya dengan gadget kita ini menjual sesuatu. Dan ada gitu kan kan? postingan kalau pekerja seni jangan malu untuk jualan. Ya, kan? emang itu yang bisa kita jual saat ini gitu kan? Nothing else. Tadi Iya pagi nggak sih? instastory-nya Willy Wongso jualannya adalah produk ini, masker, lalu face mask dan lain-lain juga yang ini untuk apa? Ini apa namanya kok? Nah, face mask benar. Ya kembali kan ke agar kita tetap bertahan gitu kan. Intinya kayak gitu. Pengen tahu dong dikit aja. Apanya? Kenapa karena Willy Wongso yang before, saya lihatnya lebih banyak membagikan aktivitas bersama dengan keluarga ya, dengan anaknya khususnya ya, lucu-lucu, terus tiba-tiba sekarang jadi seorang pedagang online. Kalau saya sendiri kan, saya kerja seni dan tiba-tiba saya harus beralih profesi untuk menjadi seorang pedagang. Nah itu kayaknya kayak sesuatu yang nyempal gitu. Nah terus saya mikir gimana ya, gimana nih? Karena satu jelas masalah kebutuhan yang pasti. Yang kedua itu saya mulai mikir untuk bergerak di rumah dengan kondisi saya yang terbatas. Saya mulai mikir. Kebetulan waktu itu pasangan saya, istri saya itu kasih ide, yuk gimana kalau kita berdagang. Itulah beda pemikiran antara pengusaha dan karyawan, ya kan ya? Kalau pengusaha harus kreatif terus. Tapi kalau Abraham sendiri gimana? At least gini, bikin tetap jalan, ya kan? Apakah ada side job yang lain yang bisa dilakukan selain sharing, selain membantu warga? Ada inspirasi apa sih yang mungkin tidak dilakukan Abraham kalau nggak ada COVID? Kalau nggak ada COVID mungkin Abraham nggak akan melakukan, tapi ketika COVID akhirnya terpikir ini dieksekusi. Nah, kalau aku sendiri sih memang masih nggak ada side job gitu. Cuman memang kebetulan kalau istri saya sendiri kan dia kan hobinya masak kayak gitu kan. Jadi dia mungkin jadi kayak buat pre-order untuk masakan tertentu seperti itu. Cuman yang saya dapat dari COVID-19 ini adalah saya jadi jauh lebih menghargai kayak gitu. Jadi kayak yang biasanya mungkin saya berjualan jas ya kan, mungkin untungnya sekian gitu. Nah lalu setelah kita beralih ke bisnis makanan, tau lah untungnya seberapa kayak gitu. Jadi kayak cuman dari sini saya belajar menghargai gitu loh, bahwa setiap kecil itu ternyata berarti kayak gitu. Kalau dari saya seperti tetap jadi berkat ya. benar. Mapping prediksi untuk bertahan. Kalau mapping kita udah nyiapin, memang saya sama partner, jadi kita ada beberapa produknya dapat di sebelumnya, memang kita keep tujuannya untuk kita bisa stay bertahan selama, kalau perkiraan kita mungkin bisa 3 bulan. 3 bulan. Harapannya sih semoga lebih cepat ya. Semoga lebih cepat. Kalau saya, Nah, belum ya. tanyain ini, kalau kamu gimana Saya Pak? mungkin ya sama lah ya. Kita di bawah mereka dulu lah, kita merendah dikit. Memang kayaknya 1-2 bulan habis
Karena kebetulan memang kalau di bisnis yang lain ya, side job selain MC juga kebetulan ada memang tabungan yang harusnya keluar nantinya gitu loh. Jadi mungkin cukup lega, tapi kan kita tetap harus berusaha ya dari yang lain. Kami tetap berusaha side job, yang di pribadi, di MC juga harus diperbaiki. Memaknai kehidupan saat ini dan apa yang bisa orang lain ambil sebagai inspirasi dari seorang Abraham Setiawan. Aku dapat kalau dalam pekerjaan yang penting itu adalah manusia dan kepercayaan. Jadi bagaimana kita memanusiakan orang, karena ketika kita memanusiakan orang, orang pasti memanusiakan kita. Dan juga yang kedua adalah kepercayaan, karena kalau ketika orang percaya, kita awalnya nggak mikir untung, pasti ujung-ujungnya kita yang ada aja berkatnya gitu. yang Betul, nyampe gitu ya. Ada aja berkatnya kayak gitu. Jadi jangan dari awal kita tuh mikirnya duit terus bagaimana kita caranya istilahnya ngasih orang harga tinggi apa dan lain sebagainya, pikirannya jangan ke sana gitu. Yang penting orang trust dulu, yang lainnya gampang kayak gitu sih. Wow, that's Saya a good pingin point. masih harga tinggi nggak bisa. Kena ya joknya ya. Oke, baik. Kau pilih Wongso gimana? Kalau saya sih love your word, artinya kita mencintai pekerjaan kita, dan kalau otomatis ya kalau kita mencintai pekerjaan kita akan menghidupi. Oke. Ya, dan di situ yang saya pikirkan adalah aset yang kreatifnya itu sebenarnya adalah kita. Jadi bukan produk yang kita keluarin, tapi kita pribadi. Jadi kalau kita tetap kreatif, kalau kita di industri wedding, industri kreatif, saya percaya kalau kita tetap kreatif maka akan ada jalan. Tapi kalau kita berhenti melakukan kreativitas, ya tamatlah sudah pekerjaan kita. Adi Micin. Kalau aku sih lebih ke ya tadi ya, seperti yang kamu bilang ya, harus mulai building karakter. Dimana mungkin ini fase kedua lah, Mal. Kita diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk kita, ayo kita ditata ulang lagi. Mungkin pekerjaannya sudah ada, kita tata ulang lagi, kita building dengan baik, kita planning dengan baik. Hal-hal kecil yang mungkin selama ini hanya terpikir, tadi seperti Abraham bilang, hanya terpikir, mungkin angin lalu. Saatnya kita eksekusi, saatnya kita buat project-project untuk personal juga, untuk company, dan juga untuk orang sesama kita harus tetap inspirasi sih. Jadi mungkin kita belum bisa memberikan banyak materi, tapi paling nggak dari hal-hal yang kecil, jangan membuat panik orang, tetap mengedukasi, optimis. Mungkin di saat seperti ini kita juga saatnya berbagi ya. Mungkin banyak teman-teman yang buntu istilahnya, pengen kerja, pengen ngapain nggak bisa, tapi mungkin melihat kita, mendengar kita bisa menginspirasi, menjadikan berkat untuk mereka, itu bagus banget. Ini Abraham sama Ko Willy juga perlu tahu ini. Tiap hari dia calling aku terus, besok kita harus kayak gini ya. Pokoknya project kita harus kayak gini ya. Itu Adi. Yang dulu nggak ada yang kayak gitu. Kita cuma ngobrol pada saat sekarang ketemu kita atau juga apa rutin gitu. teleponan setiap hari. Sebelum video ini dia bilang kan, kalau lu telepon gua, kamu telepon aku, pasti ada something yang Iya. Mal, pokoknya nanti kayak gini ya. Iya kayak wow. Apa kabar 1 bulan yang lalu gitu kan ya. Sepi-sepi aja. Tapi itulah sesuatu yang bisa kita lihat. Yang positif yang bisa kita bagi Betul. adalah sebenarnya project yang mau kita buat sebenarnya banyak. Tapi akhirnya karena Covid ini kita masih buat satu dulu ini. Tapi positifnya At least ada gitu kan. Tetap jalan dan kita pinginnya benar-benar tetap inspirasi orang. Good. Mau ditonton ya, ditonton silakan. Ada eksekusinya, nggak cuma dalam bayangan doang kan. Oke, terus belajar buat teman-teman yang nonton ini, jangan mau berhenti. Seperti kata Ko Willy Wongso tadi, stay kreatif, be human. Karena kalau kita nggak kreatif ya mandek hidup kita, gitu ya. Karena kita bekerja sendiri di sini. Thank you banget, Di. Thank you Aman. Thank you banget Ko Willy. Thank you Abraham. Thank you Bintaro, thank you Moka, dan juga thank you The Grand Kenjeran ya pasti. Yes, exactly. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke Di channel teman-teman. kita masing-masing. Bye. Thank you. Bye.